Shalom, puji Tuhan para ibu-ibu. Bagaimana kabarnya? Sudah selama 8 bulan kita tidak bertemu di dalam ibadah kaum wanita. Harapan kita semua bahwa ibu-ibu semua tetap dalam kondisi bergairah mengiring Tuhan. Ibu-ibu sekalian, kita mau bersama-sama membaca di dalam Lukas 5 ayat 37 sampai 39. Demikian bunyi firman Tuhan. Demikian juga tidak seorang pun mengisikan anggur yang baru ke dalam kantong kulit yang tua. Kantong kulit ini dalam terjemahan lain disebut kirbat yang tua. Karena jika demikian, anggur yang baru itu akan mengoyakkan kantong itu. Dan anggur itu akan terbuang dan kantong itu pun hancur. Perhatikan ya, anggur itu akan terbuang dan kantong itu pun hancur. Tapi anggur yang baru harus disimpan dalam kantong yang baru pula. Dan tidak seorang pun yang telah minum anggur tua ingin minum anggur yang baru. Sebab ia akan berkata anggur yang tua itu baik. Jadi kalau orang sudah biasa minum anggur yang tua, dia susah untuk berubah. Dia nggak mau. Dia katakan anggur tua sudah baik kok, ngapain mesti pakai anggur baru lagi. Saudara, ini sebuah peringatan buat kita menghadapi situasi yang baru hari-hari ini. Saudara, katakan anggur baru, anggur tua, lalu ada kantong kulit yang baru, ada kantong kulit yang tua. Saudara, itu menceritakan bagaimana kebiasaan orang Israel menyimpan anggur. Anggur yang sudah lama difermentasi, yang sudah jadi, itu biasa ditaruh di kantong yang berada di kantong sudah tua. Tapi anggur yang baru, anggur yang masih baru dibuat, sedang meragi, saudara ya, keluar alkoholnya itu, mengeluarkan gasnya itu, dia tidak bisa ditempatkan di kantong kulit orang Israel. Botolnya itu berupa kantong dari kulit binatang. Kalau kantongnya itu sudah kantong yang tua, diisi dengan anggur yang baru yang mau keluar gasnya itu, saudara, dia tidak kuat, bisa pecah. Saya membuat ekoenzim itu dari sisa-sisa kulit buah, dimasukkan di botol, diberi air, diberi gula Jawa, saudara. Itu setiap pagi saya mesti buka tutupnya. Kalau terlambat buka, apa yang terjadi? Meletus, saudara, botolnya. Nah, itu seperti itu, saudara. Anggur yang baru itu sedang mengeluarkan gasnya, bisa membuat kantong kulit, kalau kantong kulit itu bukan kantong kulit yang baru, bisa pecah. Ini cerita apa sih Tuhan Yesus ini, saudara? Tuhan Yesus cerita tentang apa sebenarnya? Tuhan sedang menceritakan tentang hati yang baru. Saudara, sering kita kalau tahun baru berkata, ya tahun baru, pakai baju baru, kita harus punya kehidupan yang baru, cara pikir baru, tabiat yang makin diperbarui, kan seperti itu, saudara. Kita belum sampai di tanggal 1, tapi harusnya setiap hari harus menjadi hari yang baru buat kita, di mana di situ harus ada hati yang baru. Demikian juga saat kita menghadapi situasi yang baru. Mulai Maret kemarin kita menghadapi situasi apa, saudara? Situasi pandemi COVID-19. Yang terjadi apa? Semua baru. Kebiasaan-kebiasaan yang tadinya leluasa, kemana-mana tidak perlu pakai masker, ya, ketemu teman, dipeluk, ditepok-tepok, berjabat tangan, cipika-cipiki, dengan leluasa. Sekarang kemana-mana keluar harus pakai masker. Kita aja sering masih lupa, bukan? Sudah jalan lupa maskernya, balik lagi. Bahkan kadang-kadang kita merasa tidak nyaman. Tapi mau tidak mau kita harus belajar melakukan itu. Kenapa? Demi kesehatan, demi menjaga diri sendiri. Itu situasinya tidak enak, saudara. Tapi kita mau melakukan perubahan. Dan kita sadar bahwa itu penting buat diri kita.
Demikian juga harus jaga jarak. Tadinya belajar bisa di sekolah tatap muka, sekarang tidak bisa. Ibu-ibu harus bertugas tambahan, yaitu menjadi guru buat anak-anaknya di rumah, apalagi anak-anaknya masih SD. Dia harus bisa mengajar di rumah, selain harus melakukan pekerjaan rumah tangga. Belum lagi suami juga harus kerja dari rumah, berebut internet, berebut perangkat HP, perangkat laptop. Dan kalau tadinya hanya sesekali ketemu waktu pulang kantor, waktu sudah pulang sekolah, sekarang sepanjang hari dari pagi, dari terbit matahari sampai pada masuknya, melihat lu lagi dengan semua tabiatnya, caranya berpikir, dan semua hal yang makin kelihatan jeleknya satu yang lain. Itu bisa menimbulkan konflik dan berbagai hal. Perlu yang namanya pembaharuan. Situasi yang baru memerlukan kondisi hati yang baru pula. Dan katakan tadi ayatnya, bahwa anggur baru itu, kalau saya boleh katakan, itu adalah pengenalan akan Kristus yang terus diperbaharui melewati segala kondisi hidup. Jadi kalau kita masuk dalam kondisi pandemi, berarti anggur baru itu adalah pengenalan kita akan Kristus yang terus diperbarui melewati situasi pandemi. Kita harus mengenal Kristus saat kita menghadapi pandemi, mengenal dengan pembaharuan pikiran kita. Bagaimana saya sebagai muridnya Kristus menghadapi pandemi ini? Kristus berkata apa? Saya harus bersikap seperti apa? Itu semua harus menjadi bagian kita. Kita perlu juga hati yang siap berubah. Itulah kantong baru. Hati yang siap berubah makin baru juga, saudara. Mengapa banyak orang jadi stres, jadi depresi, jadi putus asa, uring-uringan, susah tidur, dikuasai dengan kecemasan? Mengapa itu terjadi? Itu tanda-tanda menuju namanya kantong kulitnya ini, saudara, masih memakai kantong kulit yang lama. Susah melakukan adaptasi. Mengapa ada beberapa jenis hewan, beberapa jenis makhluk hidup menjadi punah, saudara? Karena dia kalah. Kalah dalam hal apa? Tidak mampu beradaptasi. Tuhan ingatkan lewat ayat ini. Manakala kita menghadapi situasi yang sulit hari-hari ini, kita perlu beradaptasi. Cukup fleksibel untuk melakukan perubahan terhadap diri kita. Cara kita berpikir, cara kita bersikap, cara kita menghadapi situasi yang ada. Sehingga bukan kecemasan yang menguasai kita. Sebentar-bentar kita takut. Pegang apa-apa, jangan-jangan ada COVID-nya. Apa-apa, kita jadi senewan sendiri, saudara. Kita perlu berjaga-jaga, tapi kita tidak perlu menjadi panik. Tidak perlu menjadi dikuasai kecemasan. Nah, saudara, berarti anggur baru itu adalah pengenalan akan Kristus yang terus diperbarui melewati saat harus WFH, work from home, saat pembelajaran jarak jauh, anak-anak di rumah belajar, saat kita menghadapi PSBB, semua itu kita harus mengenal Kristus. Kalau Kristus jadi saya, Kristus bersikap apa ya? Apakah iya kalau saya nggak pakai masker dan saya mau saya sendiri kesana kemari, itu adalah sikapnya Kristus kalau dia ada di saat pandemi seperti saya hadapi hari-hari ini? Tidak, saudara. Kristus akan melakukan solidaritas, yaitu dia juga akan melakukan yang namanya bersama-sama saling menjaga kesehatan itu. Sudahkah kita memiliki hati yang siap berubah makin baru menghadapi situasi-situasi ini, saudara? Mari kita memiliki cara pandang yang seperti Tuhan memandang. Manakala kita memiliki cara pandang yang baru, cara berpikir yang baru, kita akan memiliki juga cara pandang yang benar. Kita melihat pandemi ini
bukan hanya sebagai sebuah masalah yang besar, tapi juga bisa melihat peluang-peluang di sana. Peluang-peluang untuk meraih kemajuan bersama Tuhan di tengah segala himpitan yang ada. Berapa banyak orang-orang di dalam masa pandemi ini berubah. Tadinya dia konveksi baju ke luar negeri, ke berbagai tempat. Sekarang dia harus merubah dengan apa? Buat masker, membuat APD. Dengan demikian apa? Dia tetap bisa hidup. Dia menemukan peluang untuk memasarkan produk-produk yang baru. Dia menemukan ide-ide yang baru. Demikian juga para guru tadinya sangat gaptek dengan kondisi pembelajaran jarak jauh melalui online. Semua dipacu sehingga melihat peluang untuk maju menjadi orang-orang yang tidak lagi gaptek, gagap teknologi, tidak. Melainkan menjadi orang-orang yang mau belajar, menerobos segala kesulitan yang ada. Dan makin maju kan. Itu peluang sebuah kemajuan juga. Saudara, demikian juga dalam ibadah online, saudara. Tadinya kita merasa tidak nyaman, biasa bertatap muka, bisa bincang-bincang dengan akrab. Sekarang dengar khotbah dari online, puji-pujian lewat online. Mau tidak mau, kita dihadapkan seperti itu. Apalagi kelompok yang berusia 60 tahun ke atas dan 10 tahun ke bawah. Relakah kita mengalami kepunahan seperti makhluk hidup yang punah karena tidak bisa beradaptasi, saudara? Tentu kita tidak rela. Dengan demikian, kita sebagai pasangan suami istri, kita harus bisa menjadi guru sekolah minggu juga untuk anak-anak kita di rumah. Sebab yang paling bertanggung jawab memang mestinya orang tua, dan Tuhan mau mengembalikan ini. Tanggung jawab ini bukan kepada semata-mata guru sekolah minggu atau guru remajanya, tapi orang tua yang harus mengambil tanggung jawab yang utama. Dengan demikian kita harus belajar bagaimana menjadi guru sekolah minggu buat anak-anak kita, bagaimana memuridkan mereka menjadi seorang remaja, mau mengambil tanggung jawab sebagai seorang yang percaya dan sampai pada keputusan dia menerima Tuhan, dibaptis, supaya iman yang ada dalam diri kita ini bisa diwariskan, bukan menjadi punah dengan kondisi yang kita tidak mau berubah. Sebab itu, saudara, mari kita mulai melakukan perubahan dalam diri kita, menjadi orang-orang yang cukup fleksibel untuk melakukan perubahan, tidak kaku, saudara. Pokoknya saya sudah, cara saya bisanya begini, kalau saya berubah, saya tidak mau. Itu, saudara, seperti kondisi yang menimpa makhluk hidup di hari-hari yang lalu sampai terjadi kepunahan, saudara. Kita mau iman kita bisa diwariskan kepada generasi berikut. Dengan demikian kita juga harus mengalami perubahan. Baik melalui ibadah online kita bisa menikmati bagaimana kita mengalami Tuhan. Melalui ibadah itu nggak bisa, Bu. Kalau ibadah online itu saya tertarik untuk dengerin aja sambil masak, sambil begini begitu, akhirnya tidak konsentrasi. Ya kalau tahu itu adalah hambatan, ya jangan lakukan dengan cara seperti itu, saudara. Duduklah dengan tenang, berikan waktu sebagaimana saudara sedang beribadah, sehingga saudara benar-benar bisa mengalaminya. Dan belajarlah bersama menjadi pembelajar Kristus setiap hari, sehingga kita benar-benar mengalami yang namanya perjumpaan dengan Kristus hari lepas hari, sekalipun kita dalam jarak jauh satu dengan yang lain. Saya tidak biasa pakai Zoom. Ya mau tidak mau, di zaman ini kita perlu melakukan perubahan itu. Supaya apa? Kita tidak terjadi kepunahan iman kita juga. Ya, saudara, memang menyesuaikan itu tidak enak, tidak nyaman. Harus ada upaya mematikan keegoisan kita, menaklukkan kekakuan kita. Tapi karena kala itu diperlukan untuk kita dapat menerima sukacita, mengalami pembaruan dari Tuhan hari lepas hari, kita akan rela
melakukan tetap setia hari melakukan hari bersama Tuhan. Saudara ingat Lagu semakin mulia Dia mengubahku, ubahku menjadi serupa dengan gambarnya. Orang saksikan kasih-Nya, Dia ubahku dari duniawi jadi surgawi, menjadi serupa dengan gambarnya. Orang saksikan kasih-Nya, Dia ubahku dari tak layak semakin jadi layak, semakin serupa dengan gambarnya. Orang saksikan kasih-Nya. Itu yang dimaksud lebih jauh dari apa yang disebut dalam Efesus 4 ayat 1. Supaya hidupmu sebagai orang-orang yang telah dipanggil berpadanan dengan panggilan